Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Makna yang pertama adalah timbulnya kesadaran bahwa perlawanan terhadap penjajah Belanda tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan bersifat kedaerahan, namun harus ada persatuan. Yang kedua, ditetapkannya bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam Budi Utomo. Nah, bahasa Melayu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. 3. Benih-benih persatuan mulai muncul dengan adanya kesatuan administrasi antara Pulau Jawa dan Madura, termasuk pula masyarakat Sunda dan Madura. 4. Budi Utomo dianggap sebagai pelopor bagi organisasi kebangsaan yang lain. Yang kelima, mengubah pola perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sekarang kita lihat perbedaan perjuangan sebelum dan setelah tahun 1908. Nah, sebelum tahun 1908, perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih tergantung pimpinan, kalah dalam persenjataan, dan Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Nah, setelah 1908, pergerakan bersifat kebangsaan, pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokratis, tidak terpusat pada pimpinan, pergerakan didirikan oleh kaum terpelajar yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan. Kebangkitan Nasional 1908 ternyata merupakan bagian dari tonggak sejarah panjang kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, tonggak perjuangan bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tonggak perintis, yang kedua adalah tonggak penegas, dan yang ketiga adalah tonggak pendobrak. Sebagai generasi muda penerus bangsa, kamu harus memahami betul sejarah perjuangan bangsa Indonesia, supaya terpupuk rasa cinta tanah air dan bangga dalam hati sanubari. Kecintaan kamu terhadap tanah air dan bangsa juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam bentuk sikap positif. Sikap positif yang dapat ditunjukkan dalam konteks makna kebangkitan nasional 1908. Yang pertama, senantiasa mensyukuri kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Kedua, memupuk rasa persatuan di lingkungan sekitar kita. Ketiga, menjadikan perbedaan yang ada di sekitar kita sebagai faktor untuk semakin mempererat jalinan persatuan dan kesatuan. Yang keempat, meneladani perjuangan para pahlawan kita dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah materi kita hari ini, tidak usah dicatat, cukup kamu pahami sebagai materi kita terakhir di bab 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.